Bisa lambaikan tangan kita, shalom. 1 tahun 3 bulan loh, saya nggak kesini loh. Yes, saya terakhir kesini Desember, tanggal 3 Desember, ketika saya sembuh dari kanker. Masih ingat mungkin beberapa saya masih botak dari kemo karena saya habis rambut saya. Ada sesuatu yang luar biasa ketika pagi hari ini saya boleh ada di tempat ini kembali. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Undang-undangnya sama, mau lebaran gak lebaran, kalau aminnya gak mantep waktu saya tambah 5 menit. Amin. Nah, saya tunggu seperti ini dong. Saya percaya bahwa saya masih teringat betul bahwa saat itu sebelum saya dibawa ke Singapura, Mei 2023, Bapak Ibu Gembala Anda datang ke rumah sakit dan dia berdoa, ada satu kata-kata yang luar biasa, nubuatan dari beliau yang luar biasa ketika dia berkata seperti ini, Matius, ini di rumah sakit dalam keadaan saya terbaring. Pak Albert Tanoni mengatakan dia tunjuk saya, Matius, catat ini, Desember engkau akan kembali ke GCC. Saat itu saya nggak ngerti apa yang akan terjadi kok. Tapi hari ini dan benar saat saya dipulihkan saya kontak Pak Albert, apa nubuatanmu, apa yang kau katakan ketika di rumah sakit sebelum saya ke Singapura. Terjadi itu, saya terima mukjizat besar dalam waktu 5 bulan, cancer sembuh, semua baik. Dan saya ingat betul setelah saya stop 6 bulan, semua jadwal pelayanan saya cancel. Pertama saya melayani dalam keadaan botak, dalam keadaan gundul di tempat ini. Yang kedua baru saya ke Medan ke rumah persembahan. Tapi saya percaya apapun yang terjadi dia dahsyat. Yang amin baru kanan, dia dahsyat. Seberapa dahsyatnya dia? Masih ingat dahsyatnya? Habis kata-kata hidup kok. Adanya hanya kagum heran dengan dia. Saking habis kata-kata hidup saya hanya teriak, Tuhan, Engkau Allahku yang dahsyat. Amin. Coba Jumat pagi saya mau dengar uihnya yuk. Saya mau dengar yuk. Kalau saya tanya Tuhan Allahku yang dahsyat, yang kencang ya. Tuhan, Engkau Allahku yang dahsyat. Di depan seperti asam lambung naik tuh Pak. Tapi saya percaya dia dahsyat luar biasa. Dia luar biasa. Haleluya. Tapi jujur yuk. Ketika Pak Albert Mei 2023 mengatakan Matius, Desember kembali ke Cijantung katanya. Dalam keadaan yang saya benar-benar gak tahu. Keadaan lemah. Saya kehabisan tenaga. Saya kekurangan kekuatan untuk bangkit kembali. Saat itu ekonomi saya di tekstil. Sedang berat-beratnya masih kena kanker lagi. Mana mungkin Mei ke Desember itu hanya 6 bulan, 7 bulan loh pastor. Tapi hari ini, kalaupun kita datang dengan kekurangan. Saat itu saya kekurangan tenaga. Saya kekurangan percaya. Saya kehabisan lagi untuk power, untuk tenaga, untuk bangkit. Gak ada, terkapar di Singapura. Tapi hari ini kita mau belajar dari sesuatu yang luar biasa. Ibadah 2 nanti saya akan saksikan juga bagaimana ketika kita nggak tahu jalan di depan apa yang harus kita lalui. Ibadah ketiga saya akan saksikan bagaimana komunitas, termasuk Pak Albert yang sedang mendoakan saya ada di ibadah 3 nanti. Komunitas yang berdampak positif ketika seorang pendeta yang sudah nggak berdaya. Seorang pendeta yang sudah teriak. Seorang pendeta yang sudah teriak loh. Tuhan yang seperti apa yang saya layani? Saat terkapar seperti itu. Karena saya kehabisan, saya kekurangan kepercayaan, saya sudah down saat itu. Yang untuk ibadah pertama sangat simpel, sangat sederhana. Kita ingat bagaimana orang mengenal ini adalah mujizat pertama. Saat itu pada hari ketiga di Kana dan di Galilea, Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya juga diundang di perkawinan itu. Saya nggak bahas ayat 1 dan 2. Siapkan PPT saya, yes.
ketika dalam keadaan terkapar, keadaan gak berdaya, saya doa loh. Istri saya ada di sini dan thank you nih untuk teman saya beliau adalah jemaat GBI Rock Bali. Kebetulan satu kampung dengan saya, lagi main di Jakarta dan kita ketemu di sini. Thank you Pak Agung, Bu, dan saya percaya hari ini dengar. Saat terkapar itu, saya juga berdoa. Dalam keadaan aku sepertinya kekurangan power, kehabisan tenaga, aku nggak tahu ke depan apa yang terjadi. Yuk kita mau belajar dari situ. Saya ingat betul saat itu Ibu Yesus, dia berkata seperti ini. Dia berdoa, dia memohon, dia tahu kalau kehabisan anggur di pesta zaman dahulu ini adalah sesuatu yang memalukan, yang tidak boleh terjadi. Kekurangan, kehabisan itu nggak boleh. Ibu Yesus, Maria berkata kepada Yesus, ketika mereka kekurangan anggur, sama-sama dengan saya katakan kekurangan. Sama-sama dengan saya katakan kekurangan. Ibu Yesus berkata saat itu Maria adalah orang yang pertama tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yang setuju katakan amin. Ketika orang lain, ketika malaikat Gabriel mengatakan dari engkaulah akan lahir Mesias, juru selamat. Maria yang pertama tahu. Dia nggak lari kemanapun, tetapi dia berdoa. Dia berkata kepada Yesus, katanya mereka kehabisan anggur. Mungkin hari-hari ini kita juga datang sedang kehabisan sukacita. Kita datang dengan kehabisan semangat. Kehabisan sepertinya masa depanku sudah enggak nampak dan lain sebagainya. Tapi dengar, Maria buka dengan suatu komunikasi yang indah. Dia cari Yesus dan dia berkata, problemnya dia katakan kepada Yesus, mereka akan malu jika akan kehabisan, jika mereka kekurangan anggur. Saya percaya bahwa saat Maria berkata seperti ini, ada komunikasi, sama-sama dengan saya katakan yuk berkata. Sama-sama dengan saya katakan yuk berkata. Saat ini yang sering kita alami, istri saya nggak pernah berhenti untuk berdoa saat itu. Bahkan dia berikan kekuatan, ayo Pi, kuat. Aku sudah kekurangan tenaga, aku sudah kehabisan, percaya lagi. Cancer itu paling gak enak loh. Di kemo ini tenaga habis. Untuk berdiri gak mungkin. Nanti ibadah 2 saya akan berikan potongan-potongan sedikit. Sama-sama dengan saya katakan yuk, kuasa doa. Amin. Saat itu dimulai dari Maria yang berkata-kata. Maria yang ngerti bahwa hanya satu jalan. Aku akan berkata kepada Yesus anakku. Tapi acap kali seperti ini. Ketika Maria dan Yesus satu frekuensi, ini ada komunikasi. Yang percaya katakan amin. Sama-sama dengan saya katakan yuk satu frekuensi dulu. Sama-sama dengan saya katakan satu frekuensi. Maria ada satu hubungan yang lurus dengan Yesus. Sehingga ketika dia berkata, saya percaya bahwa ini adalah satu frekuensi. Berapa banyak hari-hari ini kita kehilangan arah frekuensinya berbeda loh. Jangan-jangan frekuensinya miring. Enggak lagi ke Tuhan tapi hantu loh. Tapi hari ini kita mau belajar yuk. Sama-sama dengan saya katanya yuk, satu frekuensi. Amin. Saya masih ingat kok. Enggak tahu Michael waktu itu sudah di sini belum. Saya ketika melayani gereja masih kecil. Saya di tengah mimbar ada tikus jalan keliling gini. Yes. Tapi hari ini wow. Ketika banyak orang yang satu frekuensi dengan Tuhan. Terjadi gereja yang luar biasa. Amin. Amin. Tapi kita lihat yuk. Sudah ada komunikasi loh.
Di ayat 4 Yesus menjawab. Kata Yesus kepada Maria, kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Ini enggak enak loh. Michael mungkin tahu bagaimana sejarah pembangunan tempat ini. Saya percaya Pak Albert sudah kehabisan, lututnya sudah terus untuk berjengkeng, untuk memohon, berdoa. Tapi acap kali jawaban seperti ini sama dengan Maria. Ketika sungguh-sungguh mengatakan jangan permalukan yang punya gawe ini. Mereka kehabisan, mereka kekurangan anggur. Ada jawaban, ada komunikasi. Buktinya Yesus menjawab. Dia ngomong, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Berapa banyak mungkin hari-hari ini kita juga sama seperti ini. Aku sudah berseru. Sama ketika saya terkapar, ketika saya nggak berdaya. Saya percaya sudah ribuan kata-kata dari istri saya, dari saya. Ketika saya sudah sepakat satu kata, tapi saat itu mungkin belum tiba. Sama-sama dengan saya katakan yuk, ada komunikasi. Nyatanya Yesus menjawab kok. Hari ini biarpun jawabannya apapun juga, kita mau percaya yuk. Apapun kata Yesus itu adalah firman. Yang amin istriku tok lagi. Apapun kata Yesus adalah firman. Yang tujuh katakan yes. Amin. Amin. Hari ini percaya ketika Ibu Yesus mendengar, mau apakah engkau Ibu? Gak nyaman loh. Masih ditambah saatku belum tiba. Tapi ketika mendengar itu saya percaya bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya belajar di ayat selanjutnya ini. Ini yang mau saya bawakan. Diawali dari satu jawaban, saatku belum tiba. Kalaupun hari ini kita merasakan yang sama. Maria, yuk belajar yuk. Hebat loh. Saya percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus ini adalah firman. Dan keren loh. Maria tanpa titel teologi loh. Ada titelnya Maria? Maria MTH Master Teologi? Enggak ya. Tapi dasar iman yang luar biasa. Ketika saya membaca ini, dia jawab yang jawaban Yesus enggak nyaman loh. Saatku belum tiba. Tapi lihat, saya percaya iman yang luar biasa daripada Maria. Ini dasar untuk kita belajar yuk. Di ayat 5 dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Padahal dengan jelas dikatakan saatku belum tiba. Imannya mengatakan kalau belum itu berarti ada waktunya untuk tiba. Yang dia Michael aja sendiri. Biarpun ada kata-kata belum, berarti ada kata-kata ada saatnya untuk tiba waktunya. Yang tujuh katakan amin. Yang tujuh katakan amin. Sehingga dia langsung perintah kepada pelayan-pelayan yang di situ. Apa yang dikatakan kepadamu, percayalah. Percayalah atau buatlah. Sama-sama dengan saya katakan yuk, buatlah itu. Sama-sama dengan saya katakan yuk, buatlah itu. Dasar iman yang benar. Belajar yuk dari Maria yuk. Saya percaya bahwa doa luar biasa, yes. Iman luar biasa, yes. Tapi tanpa buatlah itu, tanpa lakukan itu, bahasa Ibraninya nehi semilikete. Mati kok. Setuju? Setuju? Amin. Dasar iman yang benar yang diajarkan oleh Ibu Yesus ini keren loh.
Jangan hanya percaya doang tanpa dilakukan. Jangan hanya berdoa saja tanpa berbuatan. Luar biasa. Hari ini saya percaya bahwa dengan iman, sama-sama dengan saya kata yuk lakukan. Sama-sama dengan saya kata yuk lakukan. Amin. Amin. Saat saya terkapar itu saya nggak tahu. Tapi istri saya luar biasa. Ayo Pi, sepakat. Sepakat. Beberapa hamba-hamba Tuhan, nanti di ibadah yang ketiga saya akan bawakan ini. Ketika mengatakan begini, ada satu pendeta perempuan, profesor beliau, pengajar di satu universitas di Jakarta, pendeta juga, masih muda. Saat itu datang ke rumah saya dan dia berdoa berkata seperti ini. Matius, kemo ketiga, kansermu rontok. Saya kaget. Begitu kejadian saya disembuhkan. Tepat loh, kemo ketiga bersih loh. Amin. Amin. Saya telepon beliau. Dia sampai lupa apa yang saya katakan. Dan istri saya ada di depan, ada bersama dengan kami saat itu. Dan saya percaya yuk. Saat itu saya dibangkitkan, ayo Pi percaya, lakukan, kerjakan, lakukan bagianmu. Tuhan biar pakai terus layani Tuhan. Saya mau belajar terus Jo. Dengan iman, buatlah. Dengan iman, lakukan. Dengan iman, lakukan. Dengan iman, lakukan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Ada sesuatu yang besar terjadi ketika kita kerjakan itu. Mau sesuatu yang besar terjadi? Dari Desember sampai dengan Desember 2023. 1 tahun 3 bulan. Tuhan izinkan lagi saya mulai full pelayanan lagi. Dan saya percaya sesuatu yang besar Tuhan terus akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Amin. Yuk belajar sesuatu yang sangat simpel. Saya nggak akan lari ke sini. Apa sih? Belajar dari pelayan itu. Belajar dari Maria. Istimewa, yes. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Sama-sama dengan saya katakan tempayan. Sama-sama dengan saya katakan yuk untuk pembasuhan. Di sana selalu di depan rumah atau di depan pesta, itu diadakan tempayan yang berisi untuk air yang tujuannya hanya untuk mencuci tangan atau mencuci kaki. Saya nggak bahas ini terlalu jauh. Sama-sama dulu dengan saya katakan yuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Ini juga punya makna sebetulnya. Tapi saya bahas langsung aja yuk ayat 7. Ketika tadi Yesus mengatakan, saatku belum tiba. Tapi dia lihat Maria. Apa yang dikatakan, buatlah. Saya percaya Yesus tahu itu kok. Dan dengar, lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, langsung Yesus menjawab berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Sama-sama dengan saya katakan isilah. Sama-sama dengan saya katakan penuh. Dengan apa? Air. Dan ini baca bersama yuk. 2, 3. Dan mereka pun mengisinya sampai jujur yuk. Yang kehabisan ini apa? Hubungannya dengan air apa ini? Kalaupun saat itu kita ada, belajar yuk. Saya percaya ada satu pergumulan, ada satu pemikiran, apa sih hubungannya anggur dengan air? Tapi keren loh. Tadi ketika Yesus mengatakan isilah tempayan itu penuh dengan air. Dilanjutkan, mereka pun mengisinya sampai taat gak? Biarpun banyak pertanyaan loh.
Hari ini Pak Albert ada di Aussie. Ketika saya ditelepon ini juga, Pak Albert, saya dari Jowo ke sini apa enggak macet? Saya pikir gitu. Tapi Pak Albert sampai ngomong please, kalau sudah ngomong please gitu kan saya luluh hatiku. Padahal sebetulnya enggak nyambung kata-kata macet dengan please itu enggak nyambung. Tapi hari ini ayo sama-sama dengan saya katakan yuk taat. Yang taat kanan lagi. Ya sebelah sini kayaknya saya perlu ke sini nih. Sama-sama dengan saya katakan taat. Ayo lakukan bagian kita. Kita punya bagian kok. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Hai suami, kasihilah. Itu bagianmu, Gung. Pandang istrimu, kedap, kedip. Ayo, Gung. Amin. Ayo sederhana kok, taat. Biarpun hari-hari ini 25 tahun kau masuk pernikahan sudah lewat ya. Ayo, akan indah ketika engkau tetap taat kepada firman, taat kepada apa perintahnya. Yang setuju kata amin. Yang datang suami istri, yang suaminya mana? Baru berantem. Yang datang suami istri, wow. Bapak, sebelah istrinya asli. Asli, yes. Pandang dia kedap, kedip. Amin. Berapa tahun menikah Pak? 27. Wow, berikan tepuk tangan ya. Masih tetap mengasihi Pak? Benar Bu. Amin. Suatu saat masak nasi goreng gosong Pak. Pahit gak bisa dimakan Pak. Mau kasih tetap atau bentak dia? Bentak. Lah, ini mana bagianmu suami? Ayo tetapkah? Berikan tepuk tangan dong. Kalau lihat jawabannya ini Bu, ada ayat selanjutnya loh. Hai istri, tunduk. Padahal tampang kayak bapak ini kadang nyebelin loh Bu. Kalau lagi keluar nyebelinnya, ayo pandang dia, kedap, kedip itu. Ayo, lagi nyebelinnya keluar, mau tetap tunduk atau tanduk dia? Tunduk, berikan tepuk tangan yuk, berikan. Yes, ini, ayo sama-sama dengan saya katakan yuk taat. Sama-sama dengan saya katakan yuk tetap lakukan bagian kita. Amin, belajar yang sangat simpel. Pelayan ini saya percaya dalam keadaan gak ngerti apa sih hubungannya anggur dengan air. Di balik ketidaktahuan gak ngerti apa yang terjadi, dia tetap taat, tetap lakukan bagiannya. Yang setuju berikan tepuk tangan dong. Saya lanjut. Kata Yesus kepada mereka. Kembali dia ngomong pada pelayan itu. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun taat gak? Padahal semakin gak karuan ini. Kalau saya bawa ke pemimpin pesta, ini apa? Anggur atau air? Apa gak kena sesuatu yang gak baik ini? Mereka butuhnya anggur loh. Tapi di balik ketaatan. Di balik yang tidak mungkin, tidak masuk akal dan mungkin gak bener ini. Air kok dibawa ke kepala pemimpin pesta. Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap apa? Mengecap apa? Sama-sama dengan saya katakan yuk, air. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, kira-kira loh, proses berubahnya air jadi anggur kapan tuh Pak Michael? Gak ada yang tahu loh. Benar. Logikanya, untuk fermentasi menjadi anggur yang baik, ini dibutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun loh. Setuju? Setuju? Lah ini air yang untuk cuci kaki.
Di tempayan tiba-tiba dibawa ke pemimpin pesta cedok bahwa kok berubah jadi anggur. Saat fermentasi, saat air menjadi anggur, kapan? Inikah hubungannya dengan saatku belum tiba. Kalau sudah tiba saatnya, apa yang menurut dunia mustahil pun. Kalau sudah kata dunia, kata kedokteran, mustahil cancer stadium 4. 6 bulan loh, Tuhan sembuhkan. Amin. Amin. Ini saya percaya kok. Kalau bagi dunia mana mungkin waktu demikian cepat ketika membawa dari air kok langsung jadi. Sekarang catat ini. Kalaupun orang dunia mengatakan mustahil, berat. Saya pun sampai hari ini bisnis tekstil masih berat. Anda dengar beberapa bulan yang lalu raksasa tekstil tumbang. Betul? Saya pun mungkin belum tahu kapan ini ketika orang dunia mengatakan mustahil untuk bangkit engkau Matius. Mustahil engkau mampu berdiri lagi. Saya masih pegang ini kok. Air pun bisa seketika jadi anggur. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya lanjutkan terus. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu, pemimpin pesta nggak ngerti. Ia tidak tahu dari mana datangnya anggur ini. Sama-sama dengan saya katakan yuk, tidak tahu. Sama-sama dengan saya katakan tidak tahu. Tapi lihat ketika pemimpin pesta tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Sama-sama dengan saya katakan yuk, mengetahui. Ngerti enggak? Ngerti. Air yang untuk cuci kaki loh. Air yang untuk bersih-bersih loh. Yang tidak layak yang saya berikan loh. Pemimpin pesta enggak ngerti, dicicip loh kok anggur. Tapi yang mencedokkan ini, pelayan-pelayan ini tahu. Sama-sama dengan saya katakan mengetahui. Lalu pemimpin pesta ia memanggil mempelai laki-laki. Saya lanjutkan. Saya diberkati lah kata-kata mengetahui. Bisa dibayangkan saat itu pesta itu kalau pelayan-pelayan ini memberitahu kepada yang datang di pesta itu dia ngomong. Ini dari air pembasuh kaki loh. Kira-kira loh. Pesta itu akan kacau? Pesta itu akan bubar? Keren. Tapi yang dilakukan pelayan-pelayan itu. Wow. Sama-sama dengan saya katakan yuk. Biarpun hatinya enggak nyaman loh. Air. Dia tahu asalnya. Tapi dia ngomong, jaga hati. Gak ada yang amin. Tambah 5 menit Pak Michael. Sama-sama dengan saya katakan jaga hati. Tanpa jaga hati dari pelayan itu pesta ini akan bubar kok dia akan ngomong. Jijiin loh. Ini dari tempayan untuk pembasuh kaki loh. Enggak hanya jaga hati. Enggak hanya jaga kaki. Jaga hati tadi. Bekas kaki loh. Tapi sekali lagi. Jaga suasana yuk. Yang setuju katakan amin. Suasana di sini sudah keren loh. Tapi kalau tidak dijaga, bahaya. Amin. Dan yang istimewa, ini yang dicatat. Jaga mulut. Amin. Ayo biar gak tegang, tengok kanan kiri yuk, jaga mulut. Sama-sama dengan saya katakan jaga mulut. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak rumah tangga berantakan hanya gara-gara ini loh. Tidak bisa jaga mulut. Di sini tidak ada, adanya di Medan. Waktu saya khotbah di Medan, saya ngomong di Medan gak ada, adanya di jantung. Hari ini simple ya. Sama-sama dengan saya katakan yuk, jaga hati. Sama-sama dengan saya katakan yuk, jaga mulut. Biarpun kau tahu kelemahan,
Saya percaya Pak Albert punya kelemahan kok. Tapi yuk jaga hati yuk. Yuk jaga suasana yuk. Yuk jaga mulut kita kok. Yang setuju berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Yes, dia tahu kok. Tapi tetap jaga hati, jaga suasana, jaga mulut. Ayo biar gak tegang kanan kiri, masih sekali lagi yuk. Jaga mulut. Hanya gara-gara mulut gereja berantakan banyak loh. Tapi bukan di Cijan, adanya di Medan. Yes, Horas. Ini banyak orang Medan loh, aku bisa dimarahin nanti. Yes, ayo. Loh sudah naik. Waduh, kalau gitu masih ada 18 ya gimana? Yang terakhir deh. Ayat 10 saya bacakan. Pelajarannya sangat simpel. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Sama-sama dengan saya katakan anggur yang baik. Ini umum. Dimanapun dulu saya peminum. Kalau minum pertama mesti maunya yang paling enak. Tapi ketika sudah mulai pening, ketika sudah mulai goyang-goyang, yes. Dan sesudah orang puas minum, terjemahan bahasa Inggris, mabuk. Nah sudah mulai mabuk, peminum yang sudah mulai teler ini, diberi anggur yang kurang pun masih diminum loh. Setuju amin? Setuju? Barulah yang kurang baik. Tapi catat. Dari air yang gak ngerti kapan fermentasinya proses menjadi anggur. Dari air yang hambar. Dari air yang tidak masuk akal. Dengar. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sama-sama dengan saya katakan yang baik. Sama-sama dengan saya katakan berikan yang baik. Berikan yang terbaik untuk pelayananmu. Kalau nggak salah Michael Stefanus. Betul. Engkau masih muda. Berikan yang terbaik yuk. Amin. Setuju? Saya tutup di sini. Ayat 11. Kisah ini orang senang dengan mujizat pertama. Saya senang ini. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Sebagai yang pertama, sama-sama dengan saya katakan yang pertama. Dari tanda-tandanya, ini saya suka loh. Dari tanda-tandanya dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Berikan tepuk tangan dong. Ini adalah tanda-tanda awal. Kok bukan orang mati dibangkitkan yang gede-gede gitu? Kok hanya dari air menjadi anggur? Tapi dengar, inilah tanda-tanda awal. Hanya kelihatannya hanya air yang menjadi anggur. Selanjutnya yang buta dijelikan, yang lumpuh bangkit berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan. Ini tanda-tanda selanjutnya terjadi. Kalaupun hari ini Anda mengatakan, aku sakit. Paskah 2 minggu lagi mungkin kita rayakan. Ketika badannya dicambuk, lubang di tubuhnya. Lubang itulah yang menyembuhkan, itulah tanda puncaknya. Anda berkata, saya pening lihat keadaan di depan. Saya pusing. Dengar. Ada mahkota berduri yang dipasang di Yesus di kayu salib. Ini keluar darah loh. Biar itulah yang membuat engkau mampu menatap ke depan. Amin. Tangannya yang berlobang paku, dengar. Anda boleh berkata, aku sendiri, orang sudah mengucilkan aku nggak ngerti. Tangan yang berlubang siap peluk engkau. Amin. Bahkan ada mengatakan, aku ada di dalam lembah kelam. Aku enggak ngerti. Kaki
kakinya yang berlubang baku. Dia terus akan mendampingi. Dia akan terus berjalan. Terus menuju kemenangan, menuju kemenangan. Amin. Bahkan hati dan lambungnya, dia ingin jadi satu dengan manusia. Yang percaya berikan tepuk tangan yuk. Haleluya.